Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik. Dan biarlah kita terus membangun hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Pribadi-pribadi yang bertumbuh, berhikmat, semakin dikasihi, dicintai oleh Tuhan dan manusia. Seperti teladan kita yaitu Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan, semua hal dalam hidup kita seharusnya bisa tertutupi dengan kehadiran Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup kita, karena Dia lebih daripada apapun juga. Karena itu ketika kita dipanggil, dipilih, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang memahami rencana dan kehendak Tuhan, kita sedang menggunakan istilah pribadi yang utuh, maka roh kita, jiwa kita seharusnya semakin pulih, semakin hal-hal yang retak, kebocoran-kebocoran dalam jiwa kita akan mulai berubah. Kalau dulu hidup kita sangat duniawi, sangat lahiriah, sangat jasmaniah, kita mulai berubah. Kita mulai paham bahwa yang mampu memuaskan jiwa kita, memenuhi kehidupan kita, bukanlah hal-hal lahiriah, tetapi seperti yang dikatakan Yesus, manusia itu hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana ketika Rasul Paulus berkata kepada gereja di Filipi, dia berkata bahwa ketika dia menulis, ya, kita disuruh hati-hati terhadap apa? Terhadap penyesatan, terhadap orang-orang yang mengajar salah, dan mereka untuk membawa kita seolah-olah ikut Tuhan. Keutuhan, kepuasan hidup kita itu bergantung kepada hal-hal lahiriah. Karena itu Paulus berkata, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ketika kita pulih, sembuh menjadi pribadi yang utuh, ada pertukaran, ada hal yang berubah, di mana kita dulu hidup secara jasmania, secara natural, secara lahiriah, kita mulai masuk dalam dimensi yang supranatural, di mana kebanggaan kita, kata Paulus, walaupun dia punya alasan untuk berbangga, bagaimana dulu dia terkenal, dia berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia bisa tunjukkan, dia disunat pada hari ke-8, muridnya Gamaliel, dia paham, ahli. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, kepuasan hidupnya berubah. Dia berkata bahwa Tuhanlah. Karena itu jangan pernah kita berbangga, dan ini ciri ketika kita pulih hidup kita, ketika kita utuh menjadi pribadi yang utuh. Sehingga dia berkata dalam ayat ke-7 Filipi 3, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Kalau dulu hal-hal lahiriah, hal-hal yang hebat itu adalah merupakan sebuah keuntungan bagi Rasul Paulus. Sekarang ketika dia bertumbuh, ketika pribadinya utuh, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari bahwa keuntungannya bukan lagi hal-hal seperti itu. Sehingga dia berkata, apa yang merupakan keuntungan sekarang itu rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, nah kita lihat, oleh karena Dia, ada hal-hal yang Paulus katakan dia lepaskan. Oleh karena Dialah aku melepaskan. Ya, dia bukan hanya menganggap rugi semuanya itu, tetapi dia melepaskan. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya apa? Sampah. Tujuannya cuma satu, supaya aku memperoleh Kristus. Pertanyaannya dalam hidup kita, masihkah Yesus menjadi yang utama? Masihkah hidup kita, hati kita bergairah, sungguh-sungguh melihat, mengejar, sehingga kita tahu bahwa kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam. Ketika
Akhirnya dia menemukan ada harta yang terpendam. Dia jual semua miliknya. Dia melepaskan semuanya. Dia rela mengganti. Saya berdoa Tuhan kiranya memberikan roh hikmat dan wahyu sehingga kita bisa melihat seperti apa yang Paulus lihat, bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan, kehebatan, sekarang karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus, kuanggap rugi, kuanggap sampah, dan dia rela melepaskan. Ya, dia berkata dalam kitab Roma, penderitaan yang kualami ini gak sebanding dengan kemuliaan yang aku akan terima. Dan itulah yang terjadi dengan hidup para rasul. Mereka semua rela kehilangan nyawa mereka. Ya, walaupun mereka nyawa itu adalah sesuatu yang berharga, lebih daripada harta, tapi mereka kehilangan nyawa mereka karena nyawa kita dibandingkan Kristus itu jauh lebih besar Kristus. Justru Kristus mati ya untuk hidup kita. Sehingga Paulus berkata di sini bahwa penderitaan yang kualami enggak sebanding dengan kemuliaan yang aku akan terima. Ya, jadi jangan pernah saudara bermegah, jangan pernah saudara membangga-banggakan hal-hal yang hanya sebatas lahiriah. Terkadang kebanggaan kita apa, saudara? Apa sih yang menjadi sesuatu yang saudara kejar, sesuatu yang berharga dalam hidup ini? Sekedar nama baik, ya, sekedar harga diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi mudah tersinggung, mudah marah. Kita ngamuk, kita kepahitan, kita kecewa karena kita tersinggung. Ya karena kita tidak bisa melihat bahwa Yesus jauh lebih besar dari apapun juga. Ini yang saya rindu dari Filipi pasal 3 ini kita bisa melihat. Dan dia berkata, dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah, ini yang menjadi persoalan. Terkadang kita tidak bisa melihat Kristus lebih, ya, karena tingkat pengenalan pemahaman kita itu tidak afdol, tidak benar gitu ya, tidak clear. Sehingga banyak orang kita lihat menjadi tersesat. Kenapa? Karena dia memandang Tuhan justru dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandangnya sendiri. Ini yang menyebabkan kesesatan. Orang tersesat karena dia coba mempelajari Tuhan, melihat Tuhan dari sudut pandangnya sendiri. Sehingga kita terkadang ya terjadi kekacauan, kesesatan yang luar biasa. Kita minta Tuhan membela kita, tapi kita salah, kita mencobai Tuhan. Ya, karena itu saya berharap lewat saat teduh ini biarlah kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang utuh, sehingga kita bisa melihat bahwa Kristus jauh daripada dunia, lebih daripada hal-hal lahiriah, bahkan lebih daripada nyawa kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terus singkapkan sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu jauh lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.